Ada sebuah dusun yang terletak di pinggir Sungai Musi yang bernama Dusun Suak. Simpang Muara Jongot, muara Sungai Keruh, mengalir ke arah hulu Sungai Musi. Dusun Suak dikepalai oleh seorang depati yang bernama Sahmab bin Sahaji, yang dikenal pula oleh masyarakat sebagai Puyang Bupati atau Puyang Depati. Dengan bertambahnya bulan dan tahun masyarakat makin bertambah. Dengan inisiatif dari kepala dusun, desa, maka dibukalah wilayah baru yaitu di sekitar Lorong Pangeran. Wilayah baru atau dusun baru diberi nama Pangkalan Balai, diperkirakan sekitar hilir terusan Simpit sekarang. Wilayah baru ini dipergunakan sebagai tempat pemukiman dan sebagai lahan persawahan areal Pangsako. Dengan demikian nama dusun menjadi dua yaitu Dusun Suak dan Dusun Pangkalan Balai dan tetap dikepalai oleh kepala dusun yang bernama Sahmad bin Sahaji, Puyang Depati, dan digelari dengan nama Gindo. Pada abad 17 Masehi di Palembang sudah berdiri kesultanan yaitu Palembang Darussalam. Dengan berdirinya kesultanan maka berpengaruh pula pada perkembangan dusun-dusun yang berada dalam wilayah Sumatera bagian selatan termasuk Jambi, Lampung dan Bengkulu. Pada masa itu wilayah yang masuk dalam naungan Kesultanan Palembang hidup rukun, aman dan damai. Sultan pertama yaitu Abdurrahman dengan gelar Sultan Abdurrahman Amirul Mukmini Sayyidul Imam. Lalu turun ke anaknya yang bernama Sultan Mansur, kemudian turun lagi ke cucunya yang bernama Sultan Mahmud Badarudin. Berkaitan dengan masa pemerintahan kesultanan maka di daerah-daerah dibentuk juga suatu pemerintahan yang disebut Kadipaten Pedatuan, Gindo, Penggawo dan di bidang agama ada istilah penghulu, ketip, mudin, lebay, dan hulu balang. Zaman Sultan ketiga dibentuk Pedatuan. Pedatuan ini bertugas mengepalai beberapa desa pengandeng. Sebagai penyerahan perpanjangan tangan pemerintah kesultanan di daerah dengan istilah wilayah marga, pesiren kekuasaan dari kesultanan pada pemerintah marga pada masa itu. Maka Puyang Depati Sahmad bin Sahaji diangkat oleh Sultan untuk mendirikan sebuah marga yaitu Marga Mantri Melayu dengan pusat pemerintahan berada di Sekayu. Jauh sebelum Puyang Depati, Sahmad bin Sahaji diangkat menjadi datuk dan pindah dari Dusun Soak ke Pangkalan Balai. Bahwa di kota Sekayu ada areal persawahan yang disebut oleh masyarakat dengan istilah persawahan Pangsako dan di hilirnya disebut dengan istilah persawahan Pangsambut. Areal persawahan ini digarap oleh masyarakat desa Soak dan Pangkalan Balai setiap tahunnya. Dalam penggarapan sawah sering terjadi keributan antara warga dua dusun ini dan selalu Puyang Depati yang mendamaikan. Sezaman dengan itu ada seorang anak dari silsilah keturunan Sahmad bin Sahaji, Puyang Depati. Sahmad mempunyai adik yang bernama Sajidin. Sajidin mempunyai anak yang bernama Tahaji. Tahaji mempunyai 3 orang putri yang bernama Tasaima, Tasaiyah, Sakayu, silsilah keluarga terlampir. Dari ketiga putri Tahaji bin Sajidin yang paling cantik adalah Sakayu. Sakayu sering mengikuti orang tuanya ke sawah dan saat panen banyak mendapatkan hasil. Meranjak dewasa Sakayu jarang diajak oleh orang tuanya ke sawah maka kenyataannya hasil panen berkurang. Hal ini selalu diperhatikan oleh orang tuanya termasuk warga sekitar. Ibu dari 3 putri ini bernama Mahesa binti Madaru pernah bermimpi bahwa salah satu anaknya mempunyai tuah padi dan mimpi itu diceritakannya pada Puyang Depati. Puyang Depati memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tentang kebenaran mimpi istrinya tentang ketiga putrinya. Dan ternyata putri yang membawa tuah padi itu adalah Sakayu, putri bungsu dari Puyang Kilat Kemarau. Sejak saat itu masyarakat percaya bahwa kalau ingin panen berhasil mereka harus mengajak Sakayu turun ke sawah untuk menurunkan bibit dan minta didoaan agar bibit yang ditanam terhindar dari penyakit dan berbuah banyak. Akhirnya tersebarlah cerita ini ke santero dusun dan sampai sekarang masyarakat masih mempercayai tuah padi ini. Seluruh areal persawahan Pangsako setiap tahun berhasil panen dengan melimpah ruah dan masyarakat banyak berterima kasih kepada Sakayu. Masyarakat merasakan manfaatnya maka areal persawahan Pangsako digelari masyarakat dengan istilah semangat padi putri Sakayu. Lama-kelamaan areal ini terus berkembang dan mulai didirikan perumahan di sekitar pinggiran Sungai Musi. Mulai dari sekitar areal terusan Simpit sampai ke arah hulunya. Pada tahun 1745 Masehi masyarakat mulai banyak mendirikan rumah dan membuka persawahan itu maka nama Dusun Pangkalan Balai dan Dusun Soak diganti namanya oleh Puyang Depati menjadi Sakayu atau Sekayu. Setelah Puyang Depati diangkat menjadi pimpinan marga yaitu Marga Mantri Melayu, maka ibu kota marga diberi nama Sakayu. Lambat laun masyarakat mulai menyebut ibu kota marga menjadi Sekayu. Sahmad bin Tahaji, Puyang Depati, mempunyai kesaktian seperti, dapat memanggil dari jarak jauh, dapat menurunkan hujan, ahli di bidang agama dan di bidang pengobatan.
Sahmat bin Tahaji, Puyang Depati, juga digelari oleh masyarakat antara lain Al-Qoidah artinya orang yang menegakkan hukum, Al-Mukarrom artinya orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, As-Suhudi artinya orang yang patuh pada aturan. Seiring dengan perkembangan zaman kota Sekayu menjadi ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin dan pembangunan di sana-sini. Saat ini makam Sahmat bin Tahaji, Puyang Depati, terletak di dekat Masjid Agung Kelurahan Soak Baru Sekayu. Makam Putri Sakayu berdekatan dengan makam orang tuanya yaitu Tahaji bin Sajidin yang terletak di seberang kota Sekayu, tepatnya di hilir Muara Jongot. Setelah kepemimpinan Sahmat bin Sahaji, Puyang Depati, mulailah dibentuk pimpinan daerah yang sampai sekarang sudah 9. Kesimpulannya, asteris nama kota Sekayu awalnya adalah Sakayu, nama putri anak ketiga dari Hulu Balang Tahaji bin Sajidin, Puyang Kilat Kemarau. Yang memberi nama kota Sakayu adalah seorang pimpinan daerah pada masa itu yaitu Sahmat bin Sahaji, Puyang Depati. Kota Sakayu menjadi kota Sekayu sejak tahun 1745 Masehi. Sekayu yang artinya putri yang membawa tuah padi.